Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelas F22B akan mempresentasikan hasil tugas kami. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Adi Maulana, NIM-nya 2201002004. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilman Rakim, NIM 220102050. Perkenalkan, nama saya Bagus Dava dari kelas F22B, NIM saya 22010208084. Perkenalkan, nama saya Indra Darmawan dengan NIM 220102040. Serangan dan ancaman pada jaringan komputer. Jaringan komputer adalah suatu sistem yang menghubungkan antar komputer satu sama lain untuk sharing, saling bertukar sumber daya dan data. Satu ancaman-ancaman yang dapat merugikan pengguna komputer tersebut diantaranya itu keamanan jaringan komputer yang melibatkan 4 hubungan yang berbeda, yaitu potensi hubungan dengan 4 aspek utama ketika menggambarkan bentuk-bentuk ancaman terhadap keamanan jaringan komputer. Keempatnya itu diantaranya penyalahgunaan informasi IoT atau disebut Internet of Things, penolakan layanan, serangan latar belakang, kerusakan pada integritas lingkungan jaringan komputer, dan kebocoran informasi komputer. Jadi banyak pengguna komputer itu hanya menggunakan atau mengklik situs hanya saat saja, atau dapat juga virus itu masuk pada saat kita mengunduh suatu file atau data yang menyebabkan komputer kita disusupi oleh malware. Virus atau file yang disembunyikan serta hal lainnya yang berbahaya. Jika tidak ada aplikasi untuk mencegahnya, maka akan menyebabkan kebocoran informasi yang dapat diakses langsung oleh yang membuat virus tersebut. Kedua, serangan pada layanan latar belakang. Serangan latar belakang dapat berupa penolakan layanan yang disebut adalah pengguna sengaja menunda atau secara ilegal menunda layanan jaringan dalam proses mengunjungi situs web atau mengunduh file seperti biasanya, sehingga menyebabkan kerusakan tertentu pada keamanan jaringan komputer tanpa diketahui oleh pengguna. Selanjutnya ancaman dan ada di komputer. Ada 4 ya. Ada banyak sih yang sini, tapi salah satunya yang ke-1 seperti phishing. Phishing itu seperti apa ya? Ketika kita mendapatkan link dari seseorang yang tidak dikenal, lalu link itu menyuruh kita untuk memasukkan email atau password atau data diri kita. Nanti si email dan password itu bisa dilihat oleh orang yang tidak dikenal itu. Jadi jangan sembarang kita untuk mencet link yang dari orang yang tidak dikenal. Lalu yang kedua ada spam. Spam biasanya yang dilakukan adalah menyepam pengguna layanan email, atau biasanya spam juga bisa berisi sebuah iklan. Nah, di kasus seperti ini seperti apa ya? Spam itu kayak kita itu main game ya. Terus tiba-tiba ada iklan atau ada pesan dari email secara terus-menerus. Itu termasuk virus spam. Nah, lalu yang ketiga, malware, atau yang berupa program yang dibuat oleh seseorang yang bisa merusak atau mencuri data yang terdapat pada komputer itu sendiri. Misalnya seperti apa ya? Ada virus, kita download, kita itu gak tahu itu virus atau apa. Si virus itu mengambil semua data pribadi kita. Nah, yang keempat ada spyware. Spyware yaitu program jahat yang dapat memantau korbannya, dan biasanya username, password, PIN menjadi target utama dalam penyerangan spyware. Spyware ini sepertinya 11-12 seperti phishing, tapi spyware itu lebih ke apa ya? Si username dan password itu lebih bisa dilihat oleh si orang atau bisa disebut hacker tersebut. Jadi bedanya sama phishing itu si password dan si emailnya itu harus disimpan dulu oleh si hacking. Kalau
Sedangkan spyware itu tidak usah, tapi dari webnya itu sendiri juga udah bisa. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mengancam keamanan dan juga jaringan komputer. Mungkin hampir sama dengan jenis-jenis ancaman komputer. Yang pertama itu ada spam dan spyware. Spam yang sudah dijelaskan tadi oleh saudara Hilman, seperti jadi munculnya banyaknya notifikasi dalam email ataupun banyaknya notif-notif yang muncul pada perangkat lunak. Mungkin kalau untuk spyware lebih ke mematai-matai data pribadi kita gitu. Terus juga biasanya pengguna itu tidak melihat atau memvalidasi fitur yang diizinkan ya, atau enggak kayak dia tuh asal menyetujui persetujuan yang ada gitu tanpa membacanya. Nah itu bisa jadi kalau kita tidak teliti kita bakal terkena spam atau spyware. Yang kedua itu ada serangan dan ancaman hacker. Mungkin kalau ancaman dan hacker ini hanya untuk orang-orang yang memiliki IQ tinggi atau kepintaran di atas rata-rata, yang mereka udah benar-benar terbiasa dengan bahasa pemrograman, jadi melebihi attitude yang ada pada aturan pemrograman gitu ya. Itu juga dikutip dari Elzang Brief Discussion on Computer Network Security Technology, Compute Now Techno PP 4546 tahun 2006. Yang kemudian seterusnya ada implementasi virus pengguna komputer. Nah yang ini tuh biasanya virus itu disisipkan ke berbagai jenis aplikasi atau program yang secara tidak langsung jika kita mengklik virus tersebut akan secara tidak cepat mungkin ya, atau langsung menyebar ke seluruh bagian sistem komputer. Nah biasanya juga dari implementasi virus ini bisa merusak kepada bagian perangkat hardware komputer itu sendiri. Nah mungkin yang terakhir adalah pintu belakang dan kebocoran, atau biasanya orang-orang disebut dengan backdoor. Nah kalau dari backdoor ini biasanya misalnya kita sebagai programmer, tapi kita tuh masih memiliki kekurangan pada aplikasi yang kita buat, sehingga aplikasi kita yang kita buat itu gampang dijebol ya, entah data-data yang tersimpan pada aplikasi tersebut. Jadi lemahnya tingkat keamanan pada aplikasi juga itu bisa membuat data-data atau privasi penggunanya juga itu terancam. Itu juga dikutip dari Jurnal Sistem Informasi JISKA Volume 2 nomor 1 Juni 2020 yang ISN-nya itu 27164195. Setelah saudara Adi menjelaskan tentang beberapa faktor ancaman jaringan internet, di sini saya akan menjelaskan solusi untuk menghindari beberapa ancaman tersebut. Yang pertama, jangan sembarangan mengakses website yang tidak aman, seperti mengakses website yang diblokir oleh pemerintah dengan menggunakan VPN. Itu juga bisa mengundang atau membawa virus dari website tersebut. Yang kedua, jika Anda adalah pemilik website, maka wajib melindungi websitenya dengan menggunakan SSL. SSL bekerja dengan cara mengenkripsi seluruh data yang dikirim dari web browser menuju website Anda. Seluruh data dari pengunjung website, aktivitas pengiriman email, transaksi secara online, dan yang lainnya akan dienkripsi sehingga sulit dibaca dan diterjemahkan oleh hacker. Ketiga, solusi agar terhindar dari virus spam adalah jangan membuka atau membalas email spam. Yang keempat, ada beberapa agar terhindar dari invasi virus, diantaranya yang pertama, install aplikasi pemilai virus seperti Smartap, McAfee. Kalau bawaan ada dari Windows, yaitu Windows Firewall. Yang selanjutnya, jangan hubungkan perangkat pada internet pada saat menginstal APK. Biasanya aplikasi yang dimaksud adalah aplikasi yang sudah di-crack atau sudah dimodifikasi. Di dalamnya juga terdapat banyak virus. Yang selanjutnya, reboot komputer atau laptop ke mode yang diperlukan. Yang selanjutnya, hapus semua file yang tidak diperlukan. Yang terakhir, aktifkan virus antivirus dan hapus virus bila terpindai virusnya. Dan yang terakhir, yang kelima, selalu menjaga skeptis
atau berwaspada dengan file-file yang sekiranya meragukan dan dapat membahayakan bagi diri sendiri. Sekian dari kami. Mohon maaf. Mohon maaf. Ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal Ya, hidayah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, behind the scene rumah Indra. Yes. Kita ningali ada impostor. Oke, Gung, kesan-kesan Gung. Aman. Lapar? Astagfirullahaladzim. Ke tepace imanya.